Salam, pada hari ini kita kembali bertemu dalam suasana sehat walafiat tanpa kekurangan apapun juga, dalam sukacita Allah, dalam damai sejahtera yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan pada hari ini kita kembali belajar untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, "Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus." Saya ulangi lagi pembacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus 8 ayat 12. "Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus." Sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami untuk dapat merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja untuk mengajarkan kepada kami, memberikan pemahaman, pengertian kepada kami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada hari ini saya akan memberikan tema tentang hati nurani seorang Kristen yang harus dipelihara. Kita acap kali mendengar orang-orang berkata, "Saya selalu mengikuti hati nurani saya." Jika Anda mengikuti hati nurani, Anda tidak akan pernah salah. Apakah selalu demikian? Kata hati nurani membutuhkan pemaknaan secara hati-hati dan pemahaman yang tepat. Sebagian orang menganggap hati nurani mereka adalah suara Allah di dalam batin yang akan menuntun mereka tanpa salah kepada apa yang benar. Orang-orang ini menjadi kecewa ketika kemudian mengetahui bahwa mereka ternyata keliru atau telah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi diri mereka sendiri atau orang lain. Hati nurani didefinisikan sebagai perasaan wajar yang diberikan oleh Allah. Hati nurani adalah keyakinan batinia tentang sesuatu yang benar dan salah. Manusia dilahirkan dengan perasaan wajar, perasaan wajib melakukan apa yang benar dan menghindari yang salah yang dibawa sejak lahir. Ini semata-mata dimiliki oleh orang Kristen maupun non-Kristen. Alkitab berbicara tentang berbagai jenis hati nurani. Seseorang dapat memiliki hati nurani yang lemah, hati nurani yang baik, hati nurani yang murni, hati nurani yang gelisah, hati nurani yang tertuduh, hati nurani juga bisa bebal. Paulus mengaku bahwa ia pernah menganiaya gereja tanpa penyesalan sama sekali dalam hati nuraninya. Kalau dibaca dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 9-11. Tak cukup baginya hanya bersungguh-sungguh dalam apa yang sedang ia kerjakan. Paulus berbicara tentang orang-orang yang hati nuraninya menjadi murtad
dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Ia juga berbicara tentang hati nurani yang cemar atau najis dalam Titus 1 ayat 15. Renungan kita pada hari ini akan memberikan gambaran bahwa hati nurani tidak dapat senantiasa dianggap sebagai suara Allah di dalam batin kita. Kita perlu menyadari bahwa isi dari hati nurani kita berasal dari pendidikan yang kita peroleh dari keputusan dan keputusan yang kita buat mengenai perbuatan yang benar. Pengajaran yang kita terima dari orang tua, baik atau buruk, membentuk sebagian dari isi hati nurani kita. Kebiasaan masyarakat membentuk sebagian isi hati nurani. Pemikiran, kebiasaan, dan cita-cita kelompok sebaya membentuk sebagian dari hati nurani seseorang. Isi dari hati nurani seseorang dapat dibentuk oleh buku-buku yang dibaca, acara televisi dan film yang ditonton, dan musik yang didengarkan. Kita perlu menyadari bahwa hati nurani seseorang bukanlah penuntun yang tidak bisa keliru. Seseorang bisa saja mendapat pengajaran yang keliru dari orang tua atau guru. Seseorang dapat memilih kelompok sebaya yang memiliki cita-cita dan filosofi yang sangat bertentangan dengan apa yang baik untuk individu maupun masyarakat. Seseorang dapat tiba pada kesimpulan keliru sebagai hasil dari pemikiran yang tidak jujur dan mendapatkan informasi yang utuh. Pengaruh hati nurani. Meskipun hati nurani tidak mungkin selalu benar, adalah bijak apabila kita mengikuti perintah hati nurani yang terbaik. Tidak melakukannya akan menciptakan hati nurani yang tertuduh. Tidak melakukannya sama dengan melenyapkan hati nurani yang lebih baik. Hati nurani yang terus-menerus dilanggar akan menyebabkan seseorang kehilangan pemahaman akan hadirat Allah. Hanya ketika hati nurani dipenuhi dengan pikiran Yesus Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita dapat memastikan bahwa kita sedang mendengarkan suara Allah di dalam batin kita. Pedoman bagi hati nurani Kristen. Dalam usaha kita untuk melakukan apa yang benar dan mengetahui apa yang tertinggi dan terbaik, kita harus mengajukan sejumlah pertanyaan. Dampak apa yang mengenai saya secara pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang? Ini merupakan pertanyaan mengenai dampak serangkaian perbuatan. Dampak apa yang menimpa yang orang lain? Dampak apa yang berkenan perkara Kristus? Ada 4 ujian tentang keputusan moral yang kita hadapi. Yang pertama, uji kerahasiaan. Apakah kita ingin merahasiakan hal ini? Jika ya, ini meragukan. Uji publisitas. Apakah kita bersedia apabila khalayak ramai hendak mempelajari keputusan kita dalam hal ini secara penuh? Uji keuniversalan. Apakah seluruh masyarakat akan semakin maju apabila setiap orang tiba pada keputusan yang sama? Uji doa. Dapatkah saya sungguh-sungguh meminta berkat Allah atas keputusan ini dan rangkaian perbuatan ini? Memelihara hati nurani Kristen. Kita tidak boleh beranggapan bahwa hati nurani kita sepenuhnya Kristen semata-mata karena kita telah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Kehidupan Kristen harus dipandang sebagai suatu perjalanan dari pikiran daging menuju pikiran roh. Setiap hari kita harus berusaha menyerupai Yesus Kristus, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Hati nurani harus dididik dan didisiplin oleh pembaruan pikiran. Roma 12 ayat 1 dan 2. Hati nurani kita seharusnya senantiasa tunduk kepada kehendak Allah bagi hidup kita dan orang lain. Kita harus berusaha mengenal kehendak Tuhan kita yang penuh kasih dan tidak semata-mata mengikuti perintah hati nurani kita. Kita harus berjalan dalam roh. Perjalanan harian kita seharusnya menjadi perjalanan iman dalam pepimpinan Roh Kudus. Sementara kita mengizinkan roh menuntun pikiran kita dan menentukan sikap serta tindakan kita. Kita dapat mengembangkan hati nurani Kristen dengan mempelajari firman Allah dan membiarkan kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab untuk menetapkan isi hati nurani kita. Dari uraian di atas dapat saya memberikan ringkasan sebagai berikut. Apakah Anda memiliki hati nurani tertuduh dan mendakwa Anda atas sejumlah kejahatan, kegagalan, kecurangan, kesalahan? Jika ya, selamat. Ada harapan bagi Anda apabila Anda bersedia mengikuti pimpinan hati nurani ini untuk membuat pengakuan dan apabila memungkinkan pemulihan. Hati nurani yang terluka menunjukkan fakta bahwa hati nurani Anda tidak cemar dan najis. Hati nurani yang terluka adalah cara Allah memberitahu Anda bahwa Ia ingin membantu Anda dan bahwa Ia akan menolong Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah itu boleh menjadi satu perenungan bagi kami untuk dapat memelihara akan hati nurani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan jemaat-jemaat-Mu yang punya masalah, pergumulan, persoalan. Berilah kepada mereka jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah berikan solusi yang terbaik kepada mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang bekerja pada hari ini dan yang melayani. Tuhan Yesus berkati mereka. Berikan kepada mereka sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus dan memberkati setiap keluarga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan senantiasa memelihara mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.